Chapter kali ini berjudul Petualangan di Pulau Ilmu Pengetahuan. Chapter ini memiliki cover story yang memperlihatkan Pulau Chocola di wilayah Toadland tertutup oleh es. Pulau Chocola merupakan salah satu pulau yang berada di wilayah kekuasaan Big Mom. Seperti namanya, pulau ini identik dengan coklat, sehingga banyak sekali bangunan-bangunan yang terbuat dari coklat. Namun, di cover story kali ini dikatakan bahwa pulau tersebut tertutup oleh es. Jika tertutup oleh salju, mungkin bisa diakibatkan karena iklim. Tapi jika tertutup oleh es, sepertinya ada faktor lain. Bila kita ingat Pang Hazard, sebagian dari pulau itu tertutup oleh es dan sebagian lagi penuh dengan gunung berapi dan magma. Itu diakibatkan karena pertarungan Aokiji melawan Akainu, yang mana sepertinya itu adalah efek dari awakening buah iblis mereka. Jadi, bisa saja es yang menutupi Pulau Chocola itu adalah ulah dari Aokiji. Seperti yang kita tahu, Aokiji saat ini sudah berafiliasi dengan bajak laut Kurohige. Bajak laut Kurohige memang sedang gencar-gencarnya memburu buah iblis. Beberapa chapter yang lalu, Kurohige, Katarina Devon, dan Vasco Shoot datang ke Amazon Lily untuk memburu buah iblis milik buah Hancock. Sepertinya, semua petinggi di bajak laut Kurohige memang sedang berpencar, dan salah satunya adalah Aokiji yang sekarang sedang ke Pulau Chocola. Mungkin Kurohige sedang mengetes kesetiaan Aokiji, apakah dia benar-benar memang ingin bergabung atau ada motif lain. Akhirnya, Kurohige pun memerintahkan Aokiji untuk pergi ke wilayah Big Mom dan menculik beberapa pengguna buah iblis yang ada di sana. Jika Aokiji mengusik wilayah kekuasaan Big Mom, tentu anak-anak Big Mom tidak akan tinggal diam. Berhubung Katakuri tidak ikut ke Wano Kuni, maka dia pasti sedang berjaga di wilayah Toadland. Mengetahui Pulau Chocola diserang oleh Aokiji, Katakuri pasti tidak akan tinggal diam, sehingga pertarungan antara Aokiji melawan Katakuri pasti akan terjadi. Nah, es yang menutupi Pulau Chocola ini adalah bukti bahwa Aokiji sedang bertarung di sana, atau bahkan pertarungan itu telah selesai dengan kemenangan di tangan Aokiji. Masuk ke dalam cerita, seperti yang kita tahu, bajak laut topi jerami telah berada di Pulau Egghead. Pulau tersebut dikenal sebagai pulau 500 tahun lebih maju dari zaman. Hal tersebut dikarenakan Pulau Egghead dikuasai oleh Vegapunk, ilmuwan paling jenius dengan kecerdasan 500 tahun melampaui zaman. Di Pulau Egghead ada banyak sekali teknologi canggih dan luar biasa yang diciptakan oleh Vegapunk. Di sini terungkap bahwa Kuma adalah ayah dari Jewelry Bonnie. Sejak dari reverie, memang telah diketahui bahwa ada hubungan tertentu antara Bonnie dan Kuma, sebab Bonnie sangat peduli terhadap Kuma. Namun, baru sekarang diketahui bahwa hubungan tersebut adalah ayah dan anak. Tujuan Bonnie datang ke Pulau Egghead karena dia ingin mencari Dr. Vegapunk. Sebab Vegapunk merupakan orang yang telah mengubah Kuma menjadi senjata, alias menjadi pasifista seutuhnya. Akibat perbuatan dari Vegapunk itu, Kuma kehilangan memori, kesadaran, dan emosi sebagai manusia. Memang masih belum jelas sampai sekarang mengapa Kuma mau-mau saja dibuat menjadi seperti itu oleh Vegapunk. Ada kemungkinan Kuma rela dihilangkan ingatan oleh Vegapunk karena sebenarnya Vegapunk berpihak ke pasukan revolusi. Vegapunk sepertinya didesak oleh pemerintah dunia untuk menghapus ingatan Kuma. Tadinya Vegapunk tidak ingin melakukan hal tersebut, tapi Kuma berkata, jika Vegapunk tidak melakukan hal itu, pemerintah dunia pasti akan marah dan malah akan menyiksa Vegapunk. Jadi, Kuma rela dihilangkan dulu ingatannya untuk sementara waktu, dan nanti saat mereka bertemu kembali, Vegapunk pun akan mengembalikan ingatan Kuma lagi. Selain mengungkapkan kebenaran di balik Kuma, Arc Egghead pasti masih akan mengungkap berbagai misteri lain. Arc ini akan menjadi salah satu arc yang paling penting dan sangat menarik, mengingat Arc Egghead adalah arc pertama dalam saga terakhir. Peran Bonnie dalam Arc Egghead juga akan sangat penting. Setelah mengungkap soal hubungan Bonnie dan Kuma, cerita kemudian mengungkap fakta menarik lain. Vegapunk ternyata berjumlah 6 orang karena dia sangat sibuk dengan berbagai pekerjaan yang dia lakukan. Tentu alasan mengapa Vegapunk ada banyak karena dia menciptakan cloning dari dirinya sendiri. Perempuan yang mengaku sebagai Vegapunk dalam chapter lalu merupakan salah satu cloning dari ilmuwan jenius itu. Bisa kita lihat ada angka 2 di baju perempuan itu. Hal tersebut sebenarnya tidak mengherankan sebab dari lama Vegapunk selalu disebut sebagai seorang laki-laki.
Bahkan ketika Fujitora dan Ryokugi berbincang di Mary Joyce, Vegapunk disebut sebagai lelaki tua. Dengan begitu, ketika seorang perempuan muda muncul dan mengaku sebagai Vegapunk, jelas dia bukan Vegapunk asli. Bisa menciptakan cloning dirinya sendiri semakin membuktikan kehebatan ilmu dari Vegapunk. Selain cloning dirinya sendiri dan cyborg yang telah diperlihatkan, pasti masih ada lebih banyak lagi penemuan hebat dari Vegapunk yang akan segera kita lihat di Pulau Egghead. Kemudian, diperlihatkan agen CP0 datang bersama Seraphim Kuma. Di Pulau Egghead, CP0 berniat untuk menghabisi Vegapunk. Ini adalah salah satu kejutan yang menarik. Seperti yang kita tahu, Vegapunk adalah ilmuwan yang bekerja untuk pemerintah dunia. Dia telah menciptakan banyak hal yang sangat membantu pemerintah dunia dan angkatan laut. Bahkan, Seraphim juga adalah ciptaan dari Vegapunk. Harusnya, dia merupakan aset berharga milik pemerintah dunia yang harus dilindungi. Namun, sangat aneh ketika ada CP0 muncul bersama Seraphim Kuma dengan niat menghabisi Dr. Vegapunk. Pasti ada alasan besar di balik misi tersebut. Mungkin pemerintah dunia mencium adanya tanda-tanda Vegapunk akan berkhianat. Ini sesuai dengan teori admin tadi bahwa Vegapunk kini berpihak ke pasukan revolusi. Pengkhianatan Vegapunk inilah yang memicu pemerintah dunia ingin menghabisi Vegapunk, sehingga mereka pun mengirim CP0 dan Seraphim untuk menghabisi Vegapunk. Atau jika bukan karena Vegapunk berkhianat, itu karena ketakutan pemerintah dunia sendiri. Mereka menganggap Vegapunk sebagai potensi ancaman karena terlalu jenius. Sehingga jika Vegapunk membelot suatu saat nanti, maka pemerintah dunia akan berada dalam bahaya. Semoga nanti apa sebenarnya motif asli di balik misi CP0 yang ingin membunuh Vegapunk akan segera diketahui.